qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin wa kadza hifdzul a'dha'i fardu 'ainin ala kulli muslim. Wa hifdzul qalbi, dan menjaga hati, minal ma'asi, daripada maksiat-maksiat, wajibun, adalah wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, laki-laki ataupun perempuan. Wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ah fardu 'ainin ala kulli muslimin, dan demikian juga menjaga anggota-anggota yang 7. Apa itu anggota yang 7? Mata, telinga, mulut, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Ini adalah 7 anggota yang juga hukum menjaganya adalah fardu ainin. Fardu ain, arti fardu ain itu adalah kewajiban yang terarah kepada seluruh umat Islam secara perindividuan, secara perorangan, ala kulli muslimin, atas setiap umat Islam. Beliau menyebutkan terlebih dahulu adalah hifdzul qalbi, menjaga hati. Baru kemudian beliau menyebutkan menjaga anggota badan yang 7, karena dua-duanya wajib untuk dipelihara. Dosa itu terbagi 2. Ada zahirul ismi, ada batinuhu. Ada zahir, dosa-dosa yang zahir itu adalah dosa yang diperankan oleh anggota yang 7 tadi. Ada juga dosa-dosa yang batin. Nah, ini adalah diperankan oleh hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjauhi dosa yang zahir dan yang batin. Disuruh kita untuk menjauhinya. Dan yang pertama disebut adalah menjaga hati daripada maksiat. Karena anggota badan yang 7 itu akan terpelihara bila mana hatinya terjaga. Dan anggota badan yang 7 itu akan rusak bila mana hatinya rusak. Maka antara 2 hal yang wajib kita jaga ini, yaitu hati dan anggota badan yang 7, adalah hati jauh lebih berperan penting. Karena baik dan buruknya anggota yang 7 itu tergantung kepada hatinya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Ingat, kata Nabi, sesungguhnya di dalam batang tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini bagus, maka baguslah pula seluruh jasad. Perbuatannya bagus, perkataannya bagus, tingkah lakunya bagus. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu rusak, fasada biha sairul jasad, atau fasada biha al jasadu kulluh, maka akan rusak semua jasad kita. Perbuatan kita, pendengaran akan rusak, penglihatan akan rusak, perbuatan yang lain-lainnya juga akan rusak, cenderung kepada maksiat. Apa sih segumpal daging yang ada di dalam batang tubuh manusia itu, sehingga itu yang akan menentukan baik atau buruknya anggota yang zahir ini? Ala, ingat, kata Nabi, segumpal daging itu wahia al-qalb, dia adalah hati. Ada hadis yang menunjukkan tentang betapa pentingnya niat dalam ibadah, yaitu sabda Nabi,
sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu sah dengan diniatkan. Tahu nggak niat itu tempatnya di mana? Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Ketika kita akan berwudu mengucapkan nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, itu bukan niat. Itu namanya at-talaffuz bin niyah, melafalkan niat. Dan itu tidak wajib. Sama halnya ketika kita akan sholat, usalli fardal isya'i arba'a raka'atin, dan seterusnya, itu bukan niat. Itu adalah at-talaffuzu bin niyah, melafalkan niat, dan itu tidak wajib. Hanya saja para ulama, terutama madhab kita Asy-Syafi'i, mengatakan itu adalah sunnah, karena dapat membantu hati untuk mengingat niat. Kalaupun seandainya ada orang berwudu tidak mengucapkan nawaitul wudu'a, atau ketika akan melaksanakan sholat sebelum takbir tidak mengucapkan usolli, sah ibadahnya, asalkan ketika dia berwudu hatinya berniat, asalkan ketika dia mengucap Allahu Akbar hatinya hadir dengan niat sholatnya, sah. Berarti hati adalah inti daripada segalanya, karena niat itu letaknya di hati. Adapun melafalkan dengan lidah hanya sunnah saja. Tapi jangan mentang-mentang sunnah lalu nanti ditinggalkan. Jangan juga. Sayang kan, pahala kita nanti berkurang. Ya, walaupun melafalkan niat sunnah tetap diucapkan ketika akan wudu, ketika akan sholat sebelum takbiratul ihram, ucapkan itu walaupun sunnah. Tetapi yang menentukan sah atau tidaknya bukan lafaz tadi, melainkan niat yang ada di dalam hatinya itu. Sehingga para ulama menyebutkan, di antaranya imam kita Asy-Syafi'i, inna hadzal haditsa thuluthul Islam wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqh. Hadis ini adalah sepertiga Islam, sepertiga agama. Hadis yang berkenaan tentang niat, hadis yang sangat singkat, innamal a'malu binniyat, ternyata sepertiga agama ada di situ, dan masuk dalam 70 bab daripada ilmu fikih. Orang kalau mau wudu harus niat dulu supaya wudunya sah. Orang kalau mau sholat harus niat dulu supaya sholatnya sah. Orang kalau mau berpuasa harus niat dulu supaya puasanya sah. Orang kalau mau berzakat harus niat dulu supaya zakatnya sah. Seseorang ketika akan menunaikan ibadah haji harus niat dulu supaya hajinya sah. Dan masih banyak bab-bab lain yang harus diniatkan ketika melakukan ibadah. Dan niat itu letaknya di hati. Berarti hati ini adalah sepertiga daripada agama. Sebagai contoh, ketika kita beristinja, setelah buang air besar, setelah buang air kecil, selesai kita beristinja, kita cuci tangan kita. Dari mana kamu tahu bahwa dari mana kamu tahu bahwa najis yang keluar dari depanmu itu sudah suci ketika kamu basuh? Menghilangkan najis itu harus menghilangkan 3 sifatnya, baunya, rasanya, dan warnanya. Nah, ketika kita buang air besar, kita cuci, kita istinjakan tanpa menciumnya, tanpa merasanya dan melihatnya, tapi kita sudah menyatakan itu suci. Siapa yang menghakimi bahwa itu suci? Kalau bukan hati. Itulah hebatnya hati. Makanya para ulama menyebutkan ghalabatuz dzan, dengan sangkaan yang kuat dari dalam hati bahwa kemaluan belakang yang diistinjakan itu sudah suci, maka hukumnya sudah dinyatakan suci dalam syariat.
Siapa yang menghakimi? Hati. Sehingga kamu tidak perlu bercermin untuk melihatnya. Masih ada enggak warnanya? Enggak perlu kamu nyium dulu atau menjilat dulu rasanya. Enggak perlu. Ketika hati kamu meyakini bahwa itu sudah tidak ada najisnya lagi, maka otomatis dia suci. Hebat enggak? Hati itu yang mengatakan itu suci, hati. Tidak harus, tidak wajib kamu mengetahui dan mengecek 3 sifat ini. Enggak perlu. Cukup ghalabatuz dzan, kuatnya sangkaan hati, maka itu dapat memutuskan, dapat menghakimi bahwa istinja kamu sudah sah. Itulah hebatnya hati. Makanya jangan anggap sepele hati itu. Tapi bukan berarti yang penting hatinya walaupun tidak sholat, yang penting hatinya walaupun buka aurat, yang penting hatinya walaupun minum minuman keras. Bung, kamu lupa apa dengan hadis yang pertama tadi? Segumpal daging yang ada di dalam tubuh manusia, jika itu bagus, baguslah pula sikap perbuatan manusia itu. Dan jika itu rusak, rusaklah pula sikap perbuatan manusia tersebut. Apa segumpal daging tersebut? Dia adalah hati. Ketika kamu membuka kerudung, atau ketika kamu meminum minuman keras, ketika kamu berjudi, lalu kamu beralasan yang penting hatinya, nggak perlu kita mempertanyakan yang penting hati kamu. Jelas sudah hati kamu rusak. Kenapa? Buktinya perbuatan kamu cenderung kepada yang haram. Perbuatan kamu yang membuktikan bahwa hati kamu itu kotor. Andai kata hatimu bersih, nggak mungkin kamu mendekati minuman keras. Andai kata hatimu bersih, nggak mungkin kamu membuka auratmu. Andai kata hatimu bersih, tidak mungkin kamu berjudi dan melakukan maksiat-maksiat lainnya. Jelas seperti itu. Orang yang fanatik dan ahli ibadah saja kadangkala masih belum suci hatinya, apalagi yang jarang beribadah. Orang yang mencuci pakaiannya saja kadang belum tentu bersih pakaiannya, apalagi yang nggak pernah nyuci baju sama sekali. Jangan tanyakan tahimanannya. Begitu. Nah, itulah pentingnya hati. Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, beliau mengatakan, qiratun min a'malil batin afdalu minal buhari atau minal bihari min a'malil zahir. Satu qirat daripada amal batin, yaitu hati, itu lebih afdal, lebih baik daripada satu bihar atau buhar daripada amal perbuatan yang zahir. Itu qirat dan buhar itu nama hitungan. Anggaplah kalau dibahasakan ke bahasa kita, 1 kilo perbuatan hati itu lebih baik daripada 1 ton perbuatan zahir. Begitu perbandingannya. Itulah hebatnya hati. Ya. Wajib kita memeliharanya. Dan kemudian juga anggota badan yang 7 tadi. Kalau hati sudah dipelihara, bagus, bersih, otomatis anggota badan yang 7 tadi juga akan terpelihara. Lantas bagaimana caranya kita membersihkan hati kita? Ya, kita harus tahu dulu apa sih penyakit-penyakit hati itu, sehingga kita bisa menghilangkannya dari hati kita. Kalau kita tidak tahu apa saja penyakit hati, ya kita tidak bisa membersihkannya. Kan begitu. Apa sih maksiat hati, penyakit-penyakit hati? Famin ma'asil qalbi, dan termasuk daripada maksiat-maksiat hati, asyakku fillahi ta'ala, meragukan pada wujudnya Allah Ta'ala, ragu dengan wujudnya Allah. Bahaya, ini dosa yang paling besar, karena meragukan akan keberadaan Allah itu kufur. Tidak boleh. Allah Ta'ala itu betul-betul ada atau fiktif. Wah,
Jangan sampai hal yang semacam ini terlintas di benakmu, karena itu adalah dosa yang paling besar. Satu, sudah kita tahu bahwa itu adalah maksiat hati. Kalau sudah tahu, lain kali jika terbesit atau terlintas di hati keraguan-raguan akan zat Allah, langsung saja hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Bawa wudhu, sholat 2 rakaat, doa sama Allah, insya Allah hilang. Ini satu. Kemudian wal amnu min makrillah, dan merasa aman daripada rencananya Allah kepadanya, daripada makarnya Allah. Dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, nggak apa-apa, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, nggak apa-apa, tenang aja. Hari ini kan baru tahun 2022, masih ada tahun 2023. Ini orang hatinya bermaksiat ini, karena merasa aman dari rencana Allah kepadanya. Siapa sangka kalau umurnya tidak akan bertahan hingga tahun 2023. Nah, itu juga penyakit hati yang harus kita singkirkan. Ingat itu. Wal qunutu mir rahmatillahi ta'ala, dan putus asa dari rahmat Allah. Saya ini seorang pendosa, semua bentuk maksiat hampir semuanya sudah saya lakukan. Berarti orang seperti saya ini akan menjadi bahan bakar api neraka. Udahlah, terlanjur basah. Akhirnya terus dia melakukan dosa-dosanya tadi. Dan itu memang yang diinginkan oleh iblis, laknatullah alaih. Hati-hati, itu namanya putus asa dari rahmat Allah. Bukan syair yang dibaca setiap hari Jumat itu ya, itu bukan putus asa dari rahmat Allah, itu namanya i'tiraf, mengakui, ilahi lastu lil firdausi ahla, wahai Tuhanku, saya bukan ahlinya untuk memasuki surga firdaus, wala aqwa ala naril jahimi, dan saya juga tidak kuat menghadapi neraka yang panas. Saya bukan tidak layak masuk surga, saya tidak layak masuk surga, tapi saya juga tidak sanggup, tidak kuat menghadapi api neraka. Ini namanya i'tiraf. Terus apa lagi? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi. Maka karuniakan kepada hamba ini taubat darimu, waghfir dzunubi, dan ampunilah segala dosa-dosa hamba. Fa innaka ghafirudz dzanbil azimi, maka sesungguhnya engkau adalah yang maha mengampuni dosa besar. Nah, ini bukan putus asa, ini namanya i'tiraf, pengakuan. Enggak apa-apa kalau seperti itu, karena dia mengaku banyak kesalahan, akhirnya dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau yang putus asa dari rahmat Allah Ta'ala tadi juga mengakui banyak dosa dan kesalahan, tetapi pengakuannya bukan malah membawanya untuk taubat kepada Allah, tetapi membawanya untuk terus-terusan melakukan maksiat karena menganggap sudah terlanjur basah. Ini bahaya. Amun orang kaya ulun ni, ustaz ay, guru ay, neraka ay sudah. Enak banget menyebut kalimat neraka. Emang kamu siapa? Orang baru listrik padam aja udah kepanasan ngambil kipas. Apa? AC mati, kipas angin mati. Kenapa? Listrik mati. Terus kenapa berkipas? Panas. Ya Allah, baru panas dunia kamu sudah mengeluh. Belum lagi panasnya api neraka di hari kiamat. Ini manusia kadang-kala menantang. Ini bukan iktiraf, mengakui dosa dan kesalahan yang membawanya untuk bertaubat kepada Allah, tetapi ini adalah qunut mir rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Bahaya itu, maksiat hati. Harus dinasihati orang yang seperti itu. Pernah nggak dengar yang kayak gitu? Orang nang kaya ulun nih, berjudi iya juga, berzina iya juga, minum minuman keras iya juga, membunuh pernah, neraka ya sudah.
Neraka aja sudah. Emang neraka itu kamu kira salju apa? Allahu Akbar. Hati-hati. Orang panasnya dunia aja kita mengeluh. Panas bener hari, humap-humap nah. Iya. Apalagi panasnya hari kiamat di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka dari itu kita harus memiliki sifat al-khauf war-raja. Al-khauf, apa itu khauf? Punya rasa takut di dalam hati supaya kita tidak melakukan dosa. Takut, karena ada takut dalam hati. Dan kita juga harus punya rasa raja, penuh pengharapan kepada Allah. Apabila kita penuh pengharapan kepada Allah, maka kita tidak akan putus asa dari rahmatnya. Asa itu apa sih? Putus asa. Asa itu harapan artinya. Asa harapan sama roja. Putus asa namanya putus harapan. Nggak mau bertobat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu memang yang dikehendaki oleh iblis. Oleh karenanya kita harus punya rasa khauf yang akan menghalangi kita daripada perbuatan dosa dan maksiat, dan kita juga harus punya sifat roja yang akan membawa kita ketika melakukan suatu dosa untuk kembali bertobat dan minta ampun kepada Allah, yang mendorong kita, mendorong para pelaku maksiat, yang mendorong para pelaku dosa itu untuk taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya karena di dalam hatinya ada perasaan roja tadi. Oleh karenanya sebahagian ulama mengatakan bahwasanya al-khauf war raja kal janahaini fit ta'ir. Rasa takut dan rasa penuh harap kepada Allah itu sama seperti dua helai sayap burung. Kajanahai ta'ir, seperti dua helai sayap burung. Harus seimbang. Pian, kalau dapat seekor burung, ukur sayap kanan dan ukur sayap kirinya, pasti seimbang. Gak percaya, coba aja nanti. Cari burung, tangkap. Ukur sayap kanannya, ukur sayap kirinya, pasti seimbang. Kalau nggak seimbang, dia nggak bisa terbang. Atau satu patah, dia nggak akan bisa terbang. Jangankan burung, layang-layang aja begitu. Kalau layang-layang itu mau terbang, sebelum dibentuk, ditimbang dulu kan. Kalau nggak ditimbang asal-asalan, nggak terbang nanti dia. Terbang juga muter-muter begini. Karena apa? Tidak seimbang. Begitu juga al-khauf war raja harus seimbang di dalam hati setiap orang mukmin. Khauf daripada Allah yang membawanya untuk menjauhi dosa dan maksiat, dan roja kepada Allah apabila dia mungkin terlibat dalam dosa-dosa, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti merasa aman daripada makarnya Allah. Wah, nggak perlu sembahyang lagi, sudah surga sudah. Nih merasa aman dari makarnya Allah. Ini maksiat juga nih, hilangkan dari dalam hati. Sama juga putus asa dari rahmat Allah. Nggak mungkin Allah mengampuni saya. Bahaya juga, buang dari dalam hati seperti ini. Maksiat hati itu. Wattakabburu ala ibadillahi ta'ala, dan sombong terhadap hamba-hamba Allah. Nggak boleh ini, sombong kepada hamba-hamba Allah. Ini juga maksiat hati. Sombong itu merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling alim, paling kaya, sehingga memandang orang lain itu dengan pandangan rendah. Man ra'a li nafsihi qadran fala qadralah. Barang siapa yang menyaksikan pada dirinya ada kemuliaan, maka pada hakikatnya orang itu tidak punya kemuliaan. Kita ingin tahu kita ini hina atau mulia di hadapan Allah. Lihat hati kita. Jika kita merasa orang mulia, orang yang paling hebat, maka ketahuilah kamu hina di sisi Allah. Tapi jika kita merasa hina, merasa sama seperti yang lainnya atau bahkan rendah daripada yang lainnya, sehingga tidak pernah merasa punya keistimewaan, inilah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu.
merendah diri. Dan itu pekerjaan hati, letaknya di hati. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu khardalatin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sekecil merica. Apa tuh? Sahang tuh. Merica, tahu kan merica, sahang? Khardalah, seperti biji sahang ada rasa sombong dalam hati, nggak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, orang sombong dan ia ada di dalam surga bisa diusir dari surga. Siapa contohnya? Iblis laknatullah alaih. Tadinya dia di surga bersama Nabi Adam juga, Siti Hawa juga, tapi karena sombong, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis enggak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami mengatakan kepada para malaikat-malaikat agar kalian semua sujud kepada Nabi Adam, hormati Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud menghormati Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis gak mau sujud, tidak mau hormat kepada Nabi Adam. Aba, enggan. Wastakbara, sombong, angkuh. Wa kana minal kafirin, dan ia termasuk daripada orang-orang yang ingkar. Tidak mau. Sombong dia. Kaifa asjudu lima khalaqta tina. Mana mungkin saya sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sementara Adam kamu ciptakan dari tanah. Wah, memandang Nabi Adam dengan pandangan rendah dan merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam. Diusir sama Allah Ta'ala dari surga. Fakhruj innaka rajim. Keluar kamu dari surga, kamu makhluk terkutuk. Orang yang ada dalam surga aja diusir gara-gara punya kesombongan di dalam hati, apalagi yang di luar surga ini. Padahal dalam sebuah riwayat itu disebutkan, wa ma min buq'atin fil ardi illa waqad sajada 'alaiha iblis. Tidak ada potongan tanah pun kecuali iblis sudah pernah sujud di sana. Ini kalau kita berbicara tentang ibadahnya iblis, kalah kita. Iblis itu sujud kepada Allah sampai menjelajahi bumi ini dari timur sampai barat. Mungkin tanah-tanah yang kita pijak itu sudah pernah disujudi iblis. Sujudnya kepada Allah. Ibadahnya kalah kita. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sombong, hangus semua ibadahnya itu. Diusir dari surga. Tahu nggak? Iblis itu sombongnya cuma sekali. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Itu aja, sekali itu aja, langsung diusir sama Allah dari surga. Nah sekarang kalah. Kesombongan kita dengan kesombongan iblis lebih banyak mana? Iblis cuma sekali sombongnya, langsung diusir dari surga. Kita berapa kali sombong? Ada kehitungan. Allahu Akbar. Hati-hati, makanya kita bertobat dari Allah kepada Allah Ta'ala dari kesombongan itu. Loh, iblis kenapa nggak mau tobat dia? Iblis itu memang hampir diampuni, tapi dianya yang tidak mau tobat. Dianya yang nggak mau tobat. Bahkan disebutkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, iblis itu pernah mendatangi salah seorang nabi dari nabi Bani Israel. Datang, Nabi tahu ini iblis. Ada apa iblis? Kata Nabi itu. Begini wahai Nabi, saya ini masih ada peluang gak ya untuk bertobat? Coba tolong tanyakan kepada Allah. Rupanya iblis bosan juga menggoda orang terus, pengen tobat dia. Baik, nanti saya akan mohonkan kepada Allah Ta'ala agar memberitahukan kepada saya apakah ia akan menerima sujudmu.
Iya ya, cepet ya. Nanti kalau sudah tahu kasih tahu saya. Iya, tenang aja Iblis, kata dia. Udah dia sholat, mohon kepada Allah, datang wahyu bahwa Allah siap menerima taubatnya Iblis dengan syarat satu saja dan sangat mudah syaratnya. Apa? Sujud ke kubur Nabi Adam. Sebagai tebusan dulu ketika masih hidup dia nggak mau sujud. Mudah sekali. Nggak usah baca istighfar 1000 kali, nggak usah. Cuma sujud pada Nabi Adam saja, selesai. Akan diterima taubatnya. Oh, sudah. Ketika dia mendapat wahyu dari Allah, dia pun memanggil Iblis. Iblis, datang langsung Iblis. Iblis sakti. Itu dipanggil langsung datang dia. Apa kata Iblis? Gimana wahai Nabi? Sudah ada nggak wahyu dari Allah Ta'ala? Diterima nggak taubat saya? Absyir, bergembiralah wahai Iblis. Oh, apa itu? Penasaran Iblis. Sampaikan kepada saya, apa berita gembiranya? Allah siap mengampuni dosa kamu dan menerima taubat kamu. Alhamdulillah, kata Iblis. Emang Iblis mengucap alhamdulillah? Iya, Iblis alim. Itu nama-namanya aja di langit pertama namanya Abid, orang yang ahli ibadah. Di langit kedua namanya Taqi, orang yang bertakwa. Di langit ketiga namanya Soleh, orang yang soleh. Di langit keempat namanya Zahid, orang yang zuhud. Terus hebat-hebat namanya itu. Sampai ke langit ketujuh namanya hebat. Tapi di dalam takdir Lauhul Mahfud namanya Azazil, yang berarti iblis, putus asa dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Apa kata Iblis? Beritahukan kepada saya apa kabar gembiranya. Kata Nabi itu, kabar gembiranya adalah kamu datangi kubur Nabi Adam dan sujud. Sebagai tebusan dulu ketika ia masih hidup, kamu tidak mau sujud kepada Adam, Allah siap menerima taubatmu dan mengampuni dosa-dosamu. Kata Iblis, persetan. Padahal dia sudah kepalanya setan. Persetan. Inni lam asjud lahu hayyan, kaifa asjudu lahu mayyitan. Waktu hidup aja aku nggak mau sujud sama Adam, apalagi sudah mati. Nggak mungkin saya mau sujud di kubur. Wah, ternyata sombong, benih-benih sombong itu masih ada di dalam hati Iblis. Akhirnya gagal Iblis, nggak jadi diterima taubatnya. Memang takdirnya harus kafir seperti itu memang. Iblis itu merasa lebih mulia karena dia lebih dulu diciptakan dari Nabi Adam. Saya senior, itu kan junior saya. Hati-hati itu ya. Kalau yang punya sifat seperti itu, senior junior, kamu apa bedanya dengan iblis nanti? Aku lawas di sini sudah, Ikam hanyar setahun di sini baharat. Kalau dasar inya bagus, alim, bacaannya fasih, biar dia jadi imam. Iya, nggak apa-apa, daripada kamu bacanya alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan? Jadi begitu. Na'udzubillah min dzalik. As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai ada yang menyebutkan, katanya dulu beliau itu ahli fikih, bukan ahli thariqah, ahli fikih. Beliau pergi mengajar kemana-mana, hingga pada suatu ketika beliau akan pergi mengajar ke daerah seberang dan beliau membawa kitabnya dibawa. Ketika akan pergi menyeberang, kebetulan di situ hanya ada satu batang pohon yang tidak bisa dilewati dua orang. Jadi bergantian kalau mau nyebrang ke sungai sana. Kalau kita kan jembatan sekarang enak, mobil aja bisa lewat, berselisihan lagi. Kalau dulu itu kan kadang batang pohon yang dijadikan jembatan. Pas beliau sedang membawa kitab berjalan ingin mengajar ke seberang, kenapa tiba-tiba ada anjing lewat dari arah yang berlawanan. Sayyid Ahmad Ar-Rifai sudah di tengah sungai, anjing pun sudah di tengah sungai. Itu Sayyid Ahmad Ar-Rifai langsung mengumpulkan jubahnya begini, khawatir kena anjing. Gini-gini dia tahu ini najis mughaladzah ini. Rupanya anjingnya lagi sedang basah-basahan. Dia pelan-pelan berselisihan dengan anjing karena jembatannya terlalu sempit. Akhirnya dia melompat, alhamdulillah selamat, kata Sayyid Ahmad Rifai.
Anjing itu stop, berhenti, berbalik arah. Dia lihat, loh kenapa ini? Jangan-jangan mau gigit saya. Ternyata tidak, bukan mau menggigit. Allah ilhamkan kepada anjing untuk dapat membahasakan bahasa manusia. Anjing itu lalu berbicara, wahai Ahmad Ar-Rifai, kenapa kamu ketakutan ketika berselisihan dengan saya? Bicara anjing ini. Dijawab oleh As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai, saya takut terkena tubuhmu. Maka anjing menjawab, iya, saya sadar di tubuh saya ada najis mughalladhah. Dan kalau kamu ingin membersihkannya, kamu cukup mengambil air dicampur dengan tanah, kemudian basuhkan ke bahagian yang terkena najis. 7 kali basuhan. Salah satunya tadi dengan dicampurkan dengan tanah, dengan air yang dicampur dengan tanah. Sudah bisa bicara, ahli fikih lagi anjingnya. Bisa paham tentang hadis mughalladhah. Subhanallah. Kaget Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Loh, ini anjing apa? Bagaimana ini? Saya sadar itu wahai Sayyid Ahmad Ar-Rifai, najis saya najis mughalladhah. Tapi ingat, menghilangkan najis saya itu mudah. Hanya dengan 7 kali basuhan. Salah satunya dicampur dengan tanah, bersih. Tapi ingat, najis keangkuhan, najis kesombongan yang ada di dalam hatimu jauh lebih berbahaya daripada najis tubuhku. Wassalam, pergi anjing tadi. Itu Sayyid Ahmad Ar-Rifai langsung terpukul hatinya. Ya Allah tadi. Selama ini saya merasa paling alim, selama ini saya merasa paling ahli dalam agama. Akhirnya dia pulang ke rumah, tutup pintu rumah, masuk kamar, khalwat, taqarrub ilallahi azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berriyadhah, melatih dirinya, mentahdzib nafsunya untuk bisa membersihkan hati dari kesombongan. Akhirnya beliau menjadi sosok ulama besar di zamannya, menjadi wali As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai, tokoh pelopor Thariqat Ar-Rifaiyah rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Ternyata begitu ceritanya, kenapa beliau dari fikih kembali kepada dunia tasawuf, menjadi pelopor Thariqat Ar-Rifaiyah. Akhirnya beliau berusaha untuk membersihkan hatinya dari penyakit, sedikit demi sedikit, sehari demi hari berlalu, akhirnya bersihlah hatinya. Nah itu tadi, kita harus tahu dulu penyakitnya apa saja. Tadi sudah kita ketahui, ragu kepada Allah, buang dari dalam hati. Kemudian merasa aman daripada rencana Allah kepada kita, buang dari dalam hati. Kemudian putus asa dari rahmat Allah, buang dari dalam hati. Dan sombong, merasa paling hebat dari yang lain. Kalau sudah merasa paling hebat dari yang lain, kalau bicara dia pengen hanya suaranya yang dituruti. Dan jika ada orang lain yang memberikan usulan, dia tolak karena dia merasa dirinya yang paling benar. Na'udzubillah. Maka akhirnya dia akan menilai orang lain itu salah semua. Ini bahaya. Ini nggak bisa diajak rapat kayak gini. Yang kayak gini nggak bisa diajak rapat. Asbak rokok melacung ini. Terbang asbak rokoknya, plang, gelasnya terbang. Ya, nggak bisa diajak rapat. Sombong ini, batarul haq, menolak kebenaran kadang. Na'udzubillah min dzalik. Warriya'u wal 'ujbu bi ta'atillahi ta'ala wal hasadu wal hiqdu ala 'abidillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan tentang penyakit-penyakit hati lainnya di pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya dan dari segala dosa-dosa. Amin Allahumma amin.